Gold's Gym adalah salah satu pusat kebugaran ternama dan ini sudah mendunia juga. Boleh diceritakan omsetnya sudah berapa berarti sekarang? Kita sih biasanya targetnya kurang lebih 1,5 sampai 2 M per bulan lah. Penetrasi industri pusat kebugaran di Indonesia ternyata hanya 1% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yaitu 280 juta. Inilah yang menyebabkan muncul banyak sekali fitness center di kota-kota besar di Indonesia. Tidak hanya peduli mengenai kesehatan saja, tapi juga pola hidup sehat membuat banyak sekali warga kota besar untuk menghabiskan waktu mereka di fitness center. Nah, tamu saya satu ini, yang membawa waralaba pusat kebugaran ternama dunia ke Indonesia. Francis Wanandi. Beberapa tahun terakhir, di Indonesia kesadaran akan kesehatan dan kebugaran meningkat seiring bermunculannya pusat kebugaran. Francis Wanandi merupakan salah satu sosok penting di bisnis pusat kebugaran Gold's Gym. Pria yang menjabat sebagai chairman dan CEO Gold's Gym Indonesia ini berkontribusi pada munculnya lebih dari 600 usaha kebugaran di Indonesia. Tidak heran kondisi ini semakin mencerahkan masa depan industri kesehatan di Indonesia. Baik. Terima kasih sudah berikan waktu untuk lebih bincang. Kita curi waktu dulu nggak apa-apa ya? Boleh. Kita jalan-jalan dulu ya? Ya, kita jalan. Oke, mari. Oke, Pak Francis pernah dulu mengatakan bahwa dengan penduduk 280 juta jiwa di Indonesia sendiri, penetrasi khusus untuk di pusat kebugaran ternyata hanya 1% secara umum ya? Ya, kurang lebih. Nah, apakah di tahun sekarang juga masih sama? Meningkat di masyarakat perkotaan sih. Jadi kalau di kota, di kalangan sosial ekonomi status ABC, sekarang sih di 8 kota besar yang terakhir kita dapat angkanya sudah sekitar 18%. Oke. Jadi kalangan ABC aja ya. Tapi kalau total nasional memang masih di bawah 1%. Oke, dilihat di pertumbuhan ekonomi, golongan ekonomi, kemudian juga satu lagi adalah lifestyle. Ya, lifestyle. Bagaimana sih dari segi perubahan lifestyle atau tolak pikir dari orang-orang di Indonesia khususnya untuk kesehatan dan kebugaran? Ya kalau kita lihat khususnya di generasi, sebutkan generasi milenial ya, atau generasi yang muda itu, mereka cukup antusias bahwa diperlukan kebugaran atau sehat untuk bisa membuat suatu productivity mereka lebih optimal. Jadi mereka memahami hal itu loh. Baik dari fitness maupun sekarang ada misalnya maraton atau sepeda dan sebagainya lah. Oke, ini yang saya ingin tanyakan ke Pak Francis. Dengan munculnya atau boomingnya komunitas lari, kemudian juga ya kayak cardio outdoor seperti itu, sepeda seperti itu. Apakah komunitas ini justru menjadi tantangan buat pusat kebugaran untuk melakukan bisnisnya atau sebaliknya justru? Nggak, justru sebaliknya sih, karena kita saling komplimen ya. Satu, kalau gym enaknya karena di indoor kan bisa kapan saja. Kalau yang outdoor kan sifatnya kadang-kadang tergantung cuaca dan sebagainya ya. Kedua, memang kalau untuk maraton misalnya, diperlukan tidak hanya lari saja, stamina saja, tapi mereka kadang-kadang diperlukan juga memperkuat otot-ototnya. Nah, disitulah mereka datang ke fitness center seperti kita untuk memperkuat mereka punya misalnya muscle buildingnya misalnya. Atau mereka memerlukan konsentrasi misalnya, sehingga kita punya kelas-kelas yoga misalnya, sehingga mereka juga bisa ikut kelas yoga supaya bisa memfokus ke konsentrasi mereka pada saat mereka misalnya mempersiapkan diri untuk lomba-lomba maraton misalnya. Jadi persiapan, jadi kita saling komplementasi antara dua itu sih. Nah, ketika ya tentu semua orang sudah tahu dari segi brand sendiri sudah kuat. Gold's Gym adalah salah satu pusat kebugaran ternama dan ini sudah mendunia juga. Nah, ketika Pak Francis percaya bahwa akan membawa brand ini ke Indonesia, apa saja sih tolak ukur yang Pak Francis sudah miliki pada saat itu untuk membawa brand itu ke Indonesia? Ya, pada saat itu memang brand ini cukup dikenal tapi di kalangan binaragawan lah. Jadi waktu saya buka, semua binaraga maunya menjadi bagian daripada Gold's Gym karena memang ada sejarahnya dengan Arnold Schwarzenegger atau Lou Ferrigno dan juara-juara dunia binaraga dunia kan banyak latihan di Gold's Gym. Jadi kita tidak mengalami kesulitan banyak mengintroduce kepada segmentasi binaragawan sih.
Namun waktu itu saya agak berpikir tujuan dari kita membangun Gold Gym sebetulnya juga lebih ke arah untuk mainstream ya, untuk mainstream, untuk masyarakat reguler lah ya, atau konsumen yang reguler lah. Nah di situ tantangan yang kita hadapi sih. Jadi kita agak merubah strategi kita setelah kita buka 2 tahun, bagaimana kita bisa juga diterima oleh kalangan-kalangan yang mainstream juga sih. Nah, kalangan mainstream. Tapi pada saat itu, apakah sudah ada pembelajaran dalam arti market di luar dengan market di Indonesia ini beda dari segi pandang pusat kebugaran, khususnya yang dilihat oleh Gold's Gym sendiri. Seperti apa? Ya kalau di Amerika khususnya di mana Gold Gym dibangun sih, mereka tidak terlalu memperdulikan antara gym yang banyak lakinya sama perempuan atau yang bodybuilder sama non bodybuilder. Cuman di Indonesia nggak bisa seperti itu gitu. Beda tipe ya. Agak beda tipe. Jadi terutama yang kalangan mainstream agak takut masuk ke misalnya tempat-tempat yang terlalu hardcore lah istilahnya di kita lah. Sehingga diperlukan penyesuaian lah. Kalau kita memang mau targetkan lebih ke arah mainstream, kita harus menyesuaikan diri juga. Apa yang membuat mereka menjadi daya tarik untuk bisa latihan ke tempat kita sih. Dan memang targetnya adalah target reguler kan sebenarnya untuk di Indonesia sendiri. Ya. Nah, berarti penyesuaiannya apa saja yang dilakukan oleh Pak Francis sendiri? Oh banyak, mulai dari looks gym, fasilitasnya. Ini berbeda dengan di luar ya? Sangat berbeda di Indonesia sama di luar negeri agak berbeda. Seperti apa coba? Misalnya color tone-nya kita rubah. Kalau kita kan kebanyakan yang awalnya pakai solid color yang yellow, black, red. Kalau ini kita lebih toningnya lebih ke feminin sedikit. Fungsi-fungsi ruangannya juga berubah. Kita lebih banyak main di cardio sama kelas space-nya, sama lounge area menjadi penting. Locker menjadi penting misalnya. Kalau kalangan mainstream. Fasilitas lainnya kita tambahkan juga. Jadi bukan hanya alat aja yang banyak, tapi fasilitas tambahan menjadi hal yang cukup penting juga. Internet, free wifi, lounge area, coffee shop, segala macam lah. Berarti dari segi investasi pun kok bisa dikatakan lebih mahal di sini berarti ya? Iya lebih mahal. Ya sama aja kayak teman-teman yang lainnya, misalnya kayak fast food lah, Kentucky atau McDonald's di Indonesia juga harus disesuaikan karena di Amerika mungkin lebih simple, kalau di Indonesia kan harus ada added value-nya lagi gitu ya. Nah kalau dari segi added value yang menarik tadi Pak Francis bilang bahwa dari segi percentage gitu ya, kardio ternyata banyak di Indonesia diminati berarti ya? Ya karena banyak kan kalau ditanya tujuan mereka fitness apa, lebih banyak ke arah stamina awalnya. Improve mereka punya stamina. Nah stamina biasanya didapatkan dari cardio exercise dulu. Sementara kok di luar lebih banyak ke jadi mereka lebih ke weight ya, karena mereka kegiatannya agak berbeda ya. Jadi kalau mereka masih kan kadang-kadang ke kantor masih jalan kaki atau bersepeda. Jadi kardio mereka secara sehari-hari sudah didapatkan gitu. Tinggal mereka tambahkan komponen daripada weight training biasanya. Nah dari segi kebugaran sendiri, apakah Gold's Gym juga mempunyai peran dalam arti meningkatkan awareness bagi orang-orang di kota-kota besar ataupun di daerah-daerah di Indonesia sendiri untuk meningkatkan kebugaran mereka dan juga kesehatan misalnya? Ya, salah satu misi kita atau kenapa ada Gold Gym sih sebetulnya to make Indonesia fitter aja. So that was the goals kenapa ada Gold Gym di Indonesia, saya bawa Gold Gym ke Indonesia. Bagaimana kita bisa menyehatkan masyarakat Indonesia melalui kebugaran ini. How do you do that? Edukasi, kebanyakan edukasi. Kita banyak main di internet, social media, kita banyak bikin event-event. Kita bikin mereka juga tes kebugaran misalnya supaya menyadarkan bahwa kalau Anda tidak sakit bukan berarti Anda sehat gitu. Ya, jadi itu yang kita mencoba menyadarkan kepada masyarakat, terutama di kalangan saat ini masih kalangan eksekutif ABC. Supaya mereka memperhatikan diri mereka lebih dini lah. Boleh diceritakan omsetnya sudah berapa berarti sekarang? Kita sih biasanya targetnya kurang lebih 1,5 sampai 2 M per bulan lah. 2 M per bulan? Omset kita per klub ya.